Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 30 Juli 2025, Pekan Biasa ke-17 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan. Kami percaya Engkau selalu rindu hadir dalam hidup kami dengan membawa kerajaan surga ke dalam hati kami. Namun seringkali kami terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga gagal melihat-Mu. Hari ini, bukalah mata dan hati kami untuk mengenali betapa berharganya kerajaan surga yang Engkau tawarkan. Bantulah kami untuk rela meninggalkan semua yang menghalangi relasi kami denganmu, dan ajarilah kami untuk menemukan sukacita sejati hanya dalam Engkau. Kami memohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 34, ayat 29 sampai dengan ayat 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia, kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara
Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Harta yang mengubah segalanya. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan apa yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah harta benda yang kita kumpulkan, jabatan yang kita raih, atau relasi yang kita bangun di dunia ini? Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga jauh lebih berharga daripada semua itu. Pada bacaan Injil hari ini,
Yesus menceritakan tentang seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Ia begitu bersukacita sehingga menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Yesus juga berbicara tentang seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara indah. Ketika ia menemukan satu mutiara yang sangat berharga, ia menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Dua perumpamaan ini membawa pesan yang sama. Kerajaan surga adalah harta yang tak ternilai. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Namun sayangnya, banyak orang tidak menyadari betapa berharganya kerajaan surga ini. Mereka sibuk mengejar harta dunia, kedudukan, dan kesenangan, tetapi lupa mencari harta yang kekal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerajaan surga itu bukanlah sebuah tempat fisik seperti istana megah yang tiba-tiba muncul di hadapan kita. Kerajaan surga hadir dalam bentuk benih di dalam hati setiap orang yang percaya dan menerima sabda Allah. Benih itu perlu dirawat, diberi pupuk dengan iman, disirami dengan doa, dan dijaga dengan ketaatan. Jika tidak, benih itu akan layu oleh dosa dan kelekatan pada dunia. Yesus mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius bab 6 ayat 33. Ini berarti kita perlu berusaha aktif untuk menemukan kerajaan Allah. Tidak cukup hanya duduk diam dan berharap kerajaan surga datang dengan sendirinya. Tentunya diperlukan pertobatan yang tulus dari cara hidup yang menjauhkan kita dari Allah. Penyangkalan diri, menundukkan ego dan keinginan duniawi. Doa yang tekun agar kita semakin peka pada bisikan Roh Kudus. Melepaskan diri dari kelekatan pada harta dan kenyamanan dunia yang sering menjadi penghalang bagi kita untuk mencintai Allah sepenuhnya. Bacaan pertama hari ini memberi kita gambaran yang sangat indah tentang apa yang terjadi ketika seseorang berjumpa dengan Allah. Musa naik ke Gunung Sinai dan berbicara kepada Tuhan. Ketika ia turun, wajahnya bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah. Sampai-sampai orang Israel takut mendekat kepadanya. Musa kemudian menutupi wajahnya dengan selubung. Ini menjadi tanda bahwa relasi yang mendalam dengan Allah akan mengubah kita. Wajah Musa bercahaya karena ia telah berada dalam hadirat Allah. Demikian pula, ketika kita menemukan kerajaan surga, hidup kita akan memancarkan cahaya Kristus. Orang lain akan melihat perubahan dalam diri kita, dalam kata-kata kita, sikap kita, perilaku kita, dan cara kita mengasihi. Sebagai seorang istri dan ibu, saya juga sering merenungkan hal ini. Apakah anak-anak saya, suami saya, dan orang-orang di sekitar saya melihat pancaran kasih Allah dalam hidup saya? Apakah saya sudah sungguh mencari kerajaan surga dalam setiap tugas kecil sehari-hari, dalam kesabaran mendengarkan, dalam keikhlasan melayani, dalam pengampunan kepada orang yang menyakiti? Ataukah saya masih lebih sibuk memikirkan urusan duniawi yang hanya sementara ini? Seharusnya kita lebih berani seperti orang dalam perumpamaan Yesus, rela melepaskan segalanya demi memperoleh harta surgawi itu. Jangan biarkan hidup kita terlewat tanpa menemukan mutiara yang paling berharga ini. Kerajaan surga sudah dekat, bahkan sudah datang kepada kita melalui Yesus Kristus. Tugas kita adalah membuka mata, membuka hati, dan melangkah dengan iman untuk menemukannya.
Semoga kita semua sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menemukan dan tinggal dalam kerajaan surga, sehingga hidup kita pun memancarkan cahaya kemuliaan Allah seperti Musa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah mengajarkan kami tentang kerajaan surga yang tak ternilai harganya. Tolonglah kami untuk tidak terikat pada harta duniawi, tetapi berani mencari Engkau dengan segenap hati. Ubahlah hidup kami seperti wajah Musa yang memancarkan cahaya setelah berjumpa denganmu, supaya kami pun memancarkan kasih-Mu kepada keluarga, sahabat, dan semua orang yang kami temui. Dengan rendah hati kami memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.